Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Lena Surani Channel. Di video kali ini aku pengen ngebahas pengalaman, bukan pengalaman aku sih, pengalaman suami aku, tapi di situ pun aku ikut deg-degan juga, yaitu pengalaman rapid dan swab test COVID-19. Jadi ceritanya gini, suami aku itu tanggal 6 Oktober itu disuruh rapid test dari kantor, karena di kantornya itu, di cabangnya itu ada yang positif, kayak pengawasnya gitu ya kita nyebutnya, positif COVID-19 tapi OTG, tanpa gejala. Gara-gara itu jadi satu kantor itu disuruh rapid test semua. Aku sih sempet deg-degan, aku pun bilang sama suami aku bilang aku nggak yakin deh kalau misalkan ayah, aku kan nyebutnya ayah ya, kalau ayah rapid test, soalnya rapid test itu denger-denger suka ngaco hasilnya, jadi kadang-kadang yang negatif pun bisa positif di rapid test, sedangkan yang positif bisa kedetek negatif di rapid test. Karena yang setahu aku juga rapid test itu kan emang dari imun ya, dari imun kita, jadi denger-denger imun kita lagi turun pun di rapid test bisa positif gitu, bisa reaktif. Jadi ceritanya tanggal 6 itu suami aku jalan ke rumah sakit yang kerjasama sama kantornya itu untuk nge-rapid semua karyawan yang ada di kantor itu. Jadi itu dimulai dari jam 9 suami aku berangkat. Aku lumayan deg-degan ya, karena rumah sakitnya itu dari rumah ke rumah sakit nggak terlalu jauh sebenarnya, jadi kayak nggak makan waktu berjam-jam, paling cuman setengah jam kali ya paling. Nah, aku deg-degan kok dari jam 9 jalan itu sampai jam 10, setengah 11 kok nggak ngabarin. Biasanya suami aku tuh kemana-mana pasti ngabarin gitu, apalagi ini yang menyangkut masalah rapid test gitu kan, COVID-19 ini. Aku deg-degan banget karena kan posisinya aku lagi hamil kan, hamil anak ketiga. Akhirnya aku penasaran, aku telepon tuh kan jam setengah 11 kalau nggak salah aku telepon. Pas aku telepon, suaranya dia tuh kayak lemes banget. Aku bilang, feeling aku tuh udah bilang kayaknya ngaco deh hasilnya gitu kan. Ternyata bener, dia bilang, "Mah, ayah pulang gimana?" Aku deg-degan lah kan, kenapa pulang, harusnya jadi tuh by the way harusnya dari rapid test itu dia langsung ke kantor karena dia masuk siang gitu kan. Udah gitu aku bilang, "Emang kenapa kok pulang? Jangan-jangan positif ya, ini di rapidnya reaktif," katanya gitu. Aku langsung deg-degan kan, terus gimana? Terus tadi udah di swab sih, disuruh swab langsung, cuman kan hasil swab itu kan 2-3 hari kata dia gitu kan. Terus aku bilang, "Ya gimana dong kalau misalkan nanti swabnya hasilnya ngaco juga gimana?" Aku sih yakin suami aku tuh nggak kena covid. Karena apa? Karena bener-bener yang buger banget, yang sehat banget gitu, yang seger, yang nggak loyo-loyo gitu. Kalau andai kata kena covid pun mungkin bisa dibilang itu OTG gitu ya, tanpa gejala. Walaupun OTG, yang kalian tahu, covid itu emang bener-bener harus diisolasi gitu. Yang aku pikirin tuh, aku pun lagi hamil anak ketiga, dan hamil yang ini pun aku rada-rada ngaco gitu kan, kayak banyak keluhan gitu kan. Terus kalau misalkan bukan suami aku yang handle 2 anak aku, siapa lagi gitu. Udah gitu kan emang anak aku yang 2 ini terlalu dekat sama ayahnya, jadi kayak yang nggak bisa jauh dari ayahnya. Kalau ada ayahnya tuh pasti ayahnya yang dicari gitu, kecuali nggak ada ayahnya baru aku yang dicari gitu kan ya. Nah, aku ngebayangin kalau dia isolasi, aku sih di rumah ada kamar 2 ya, tapi aku ngebayangin kalau misalkan dia di kamar 1, anak-anak tuh pasti minta sama dia, sedangkan aku kan nggak mungkin bilang ke anak-anak kalau ayahnya tuh gini-gini. Aku kayak nggak tega aja, karena kan ayahnya emang sebenarnya nggak sakit gitu kan. Aku berdoa di situ mudah-mudahan hasil swabnya sih negatif gitu ya, jadi suami aku nggak dinyatakan positif corona. Jadi pas dia pulang, aku langsung kepikiran untuk pergi ke Depok, rumah papa aku, rumah kakeknya anak-anak. Karena apa ya, karena aku mikirnya kalau di rumah pun kayaknya nggak memungkinkan gitu, andai kata suami pun. Sebenarnya sih suami itu jatuhnya bukan isolasi ya, cuman hanya menunggu hasil swab. Kalau emang hasil swabnya positif, baru dia isolasi mandiri selama 2 minggu gitu. Tapi nanti aku kasih tahu ke kalian. Jadi gambar rapid itu kayak gini, jadi tuh
eh, bener-bener yang samar banget sampai dokternya tuh, oh yaudah kita swab aja deh biar jelas, soalnya emang sih kalau rapid itu imun rendah pun bisa jadi positif gitu katanya gitu kan. Bahkan yang batuk pilek aja di rapid bisa positif katanya gitu. Emang yang lebih meyakinkan tuh swab, akhirnya di saat itu kan langsung swab juga kan, cuma hasilnya itu nggak langsung. Udah gitu disuruh libur 2 hari suami aku sambil nunggu swab. Udahlah ya, aku ke Depok sama anak-anak. Cuman aku tuh selama di Depok itu aku kayak yang hari pertamanya aku balik lagi ke Bekasi karena aku kesian juga kan, suami aku tuh nggak ada yang ngurusin kayak makannya. Terus sedangkan dia kan juga gara-gara rapidnya reaktif itu, dia kayak yang nggak pede buat keluar gitu. Jadi aku tuh kayak ngurusin makannya gitu, maksudnya ngurusin banget sih, enggak, cuman kayak yang nemenin terus nyediain lah gitu ya, karena aku juga nggak mungkin masak di sana. Selama 2 hari itu aku bener-bener yang deg-degan banget karena aku ngebayangin aku tuh lagi hamil. Kalau sampai bener-bener positif terus aku harus direpit juga, karena kan aku ODP kan ya. Kalau sampai suami aku positif aku ODP lah, mau nggak mau aku tuh rapid dan swab gitu biar tahu. Dan nggak hanya aku, anak aku pun yang 2 itu pasti mau nggak mau harus direpit dan swab gitu kan. Aku berdoa terus mudah-mudahan hasil swabnya bener-bener negatif gitu ya kan, karena yang menentukan itu swabnya. Selama 2 hari itu aku nyari info di YouTube, pengalaman orang di YouTube gitu kan, sampai aku pernah melihat videonya Rachel Goddard. Kak Rachel dia bilang dia sempet kayak gini juga, malah dia suami, anak dan ibunya itu dinyatakan positif corona dari rapid ya. Akhirnya dia juga melakukan swab gitu kan. Alhamdulillah hasil swabnya keluarganya Kak Rachel tuh semuanya negatif gitu. Nah aku berpikir positif, mudah-mudahan suami aku bisa kayak Kak Rachel gitu, mudah-mudahan rapidnya yang error. Karena kan emang kalau menurut Kak Rachel itu rapid itu bisa reaktif karena 2 hal. Yang pertama karena alatnya yang ngaco, bisa positif di swab negatif karena mungkin dulunya kita udah sempet pernah kena COVID, cuman kita nggak sadar, dan akhirnya virus itu membentuk di tubuh kita jadi sebuah imun. Nah imunnya itu bisa jadi positif di rapid test gitu ya. Itu sepengetahuan aku, jadi 2 hal itu. Tapi yang kata dokter suami aku bilang pas waktu di rapid, dibilang memang kalau misalkan rapid itu nggak akurat, cuma tingkat akuratnya 30%. Dan yang dokter itu bilang kalau imun kita lagi rendah pun rapid kita bisa positif gitu. Makanya aku bilang, tapi suami aku tuh di situ posisinya lagi seger, kayak yang nggak lagi lemes gitu, bener-bener lagi sehat walafiat. Nggak tahu, mungkin alat rapidnya ya. Dia tuh bertiga sama temennya dinyatakan reaktif dan hasilnya tuh sama semua. Suami aku bilang hasilnya sama, gambarnya kayak yang gambar yang tadi aku kasih tahu, kayak bener-bener tuh transparan banget, kayak samar banget gitu garisnya. Terus nah yang 2 temennya ini malah dibilang udah sempet tes sebelumnya tuh negatif gitu, makanya pas dites di situ kaget kok bisa reaktif gitu kan. Selama 2 hari itu aku pikiran banget lah ya, dibilang terpukul ya terpukul karena aku lagi hamil gitu. Aku takut di kehamilan aku ini bermasalah sama COVID, karena kan yang kalian tahu sekarang itu rumah sakit kalau untuk lahiran aja harus di rapid dan swab. Kalau misalkan nanti di swab hasilnya positif, aku bisa dipisahin dari anak aku setelah aku lahiran. Atau misalkan sebelum lahiran kalau misalkan aku swab hasilnya positif, aku bisa diisolasi dulu sampai swabnya itu negatif. Aku udah ngebayangin, kayaknya bakal ribet banget kalau sampai bener-bener positif gitu. Sebenarnya sih seperti yang aku bilang di awal, ya aku sih yakin suami aku tuh negatif gitu. Walaupun aku udah lihat hasil rapidnya tuh reaktif samar gitu kan. Nah, kenapa aku yakin? Ya karena aku lihat kondisi suami aku gitu. Cuman berdasarkan berita yang ada di luar sana, dan COVID itu katanya datanya bisa dipalsukan. Jadi aku tuh yang bikin aku pikiran tuh gitu. Jadi aku sih yakin nih sebenarnya suami aku negatif COVID. Cuman aku melihat berita yang kayak pemalsuan data, yang orang sehat dibilang COVID, itu aku langsung blank banget, maksudnya kayak yang bener-bener kepikiran banget gitu. Padahal aku tuh yakin banget nih suami aku tuh negatif gitu. Mau positive thinking lah gitu ya, karena kan yang kalian tahu itu apa
apa yang kita pikirkan itu bakal terjadi gitu. Jadi aku berusaha buat positive thinking gitu ya, bilang kalau suami aku tuh negatif. Singkat cerita, pas hari H pengumuman, teman suami aku yang pertama itu udah keluar dari jam 10 pagi. Yang kedua, temennya yang kedua itu udah keluar sekitar jam 11-an. Aku berharap suami aku keluar jam 12-an lah ya, ya paling-paling jam 1 lah gitu kan ya. Jadi biar aku tenang gitu kan, karena kalau misalkan memang dia negatif, aku rencananya mau pulang ke Bekasi. By the way, aku kan tinggal di Bekasi. Jam 1 aku tungguin gak ada kabar, jam 2 aku tungguin gak ada kabar, jam 3 aku tungguin. Tuh setiap setengah jam mungkin aku telepon suami aku WhatsApp suami aku bilang ada kabar apa enggak dari rumah sakit. Dia bilang belum ada, nanti rumah sakit menghubungin kantor yang ngumumin ke suami aku gitu katanya. Dan akhirnya sekitar, dia bilang sih sekitar jam 4 kurang gitu ya, aku nggak tahu pastinya, karena posisinya waktu dia nelfon aku nggak angkat gitu karena HP sama anak aku telepon balik, dia bilang alhamdulillah hasilnya negatif. Bisa napas lega, aku bener-bener bersyukur banget. Benernya sih kalau menurut aku ya, COVID sekarang itu memang kebanyakan OTG tanpa gejala, jadi kayak kalian tuh nggak ngerasain sakit yang kayak gimana gitu kan. Cuman yang bikin aku pikiran itu ya isolasinya itu bener-bener kayak diasingkan banget, sedangkan kita tuh udah biasa bareng-bareng gitu. Kayaknya sedih aja gitu kalau sampai dipisahin sama COVID yang bener-bener nggak kelihatan gejalanya gitu aja sih sebenarnya. Kelihatannya aib banget gitu. Aku berdoanya mudah-mudahan ya Allah, alhamdulillahnya hasilnya negatif. Aku senang banget ya Allah, alhamdulillah, makasih ya Allah. By the way, buat kalian yang di luar sana, aku berharap kalian tuh semua sehat-sehat aja, jaga imun tubuh, kalau bisa makan makanan yang bergizi, makanan sehat. Kalau bisa untuk sekarang ini kalian konsumsi vitamin C dan satu lagi vitamin D, karena aku kan punya teman perawat ya, jadi dia bilang pengalaman dia selama praktek, dia bilang kalau misalkan ada yang reaktif gitu harus di booster sama vitamin C sama vitamin D. Kalau aku kan vitamin C emang udah tahu dari awal kan ya, tapi kalau vitamin D aku nggak nanya detail sama dia, cuman dia nyaranin vitamin C sama vitamin D. Kalau bisa kalian konsumsi dua ini, tapi sesuai kebutuhan tubuh ya, maksudnya kayak dijatahin satu ya satu aja sehari gitu. Itu baca aturan pakainya, makan makanan yang bergizi, kalau bisa kalian olahraga, karena imun itu meningkat saat kita buger gitu, saat kita aktif. Kalau misalkan kita murung, kita banyak pikiran, stres, itu imun kita rendah gitu. Kalian ngerasain gak sih kalau kita lagi banyak pikiran tiba-tiba badan kita tuh nggak enak? Jangankan pikiran deh, kayak kita seharian nggak ngapa-ngapain tuh badan kita tuh kayak nggak enak gitu. Nah itu karena imun tubuh kita turun gitu. Jadi saran aku buat kalian yang di sana, jangan sampai sakit, karena kalau kalian sakit itu kalian harus direpit ke rumah sakit sekarang dan harus swab gitu. Yang aku ngeriin itu hasil rapid dan swab itu dimanipulasi gitu, karena banyak cerita juga kan kayak gitu ya. Karena makanya kalau bisa jangan sakit ya. Emang sih kita nggak ada yang tahu ya kalau Allah mau ngasih sakit ke kita gitu kan ya, cuman kita jaga-jaga ikhtiar gimana caranya supaya kita tuh sehat terus selama pandemi ini gitu, biar kita nggak kena rumah sakit. Nah, masyarakat tuh mandang COVID itu kayak aib gitu. Sebenarnya mereka nggak percaya kalau ada COVID kebanyakan ya, cuman kalau ada yang kena mereka pasti tuh ngomongin gitu. Jadi aku yang bikin yang bikin gak karuan tuh ya omongan orangnya itu. Gimana penyakit COVID yang sekarang itu yang aku tahu itu kebanyakan OTG itu kan, jadi tanpa gejala. Jadi sebenarnya dengan booster imun kita aja dia bisa balik lagi ke semula, bisa hilang gitu, bisa kalah virusnya. Cuman karena omongan orang ininya itu seolah-olah COVID tuh kayak penyakit yang menyeramkan banget gitu. Makanya aku saran ke kalian buat jaga tubuh kalian gitu ya. Maksudnya biar kalian semua sehat. Nah, untuk saran aku itu aja. Jadi kalian tetap harus jaga kesehatan kalian, booster imun selama pandemi ini, makan yang bergizi, kalau bisa olahraga. Jangan mentang-mentang nggak bisa keluar kalian jadi nggak ngapa-ngapain juga di rumah. Kalian harus banyak gerak juga, karena ya aku bilang tadi, olahraga itu salah satunya bisa naikin imun kita gitu. Jadi kesimpulannya, suami aku tuh negatif
COVID-19. Alhamdulillah. Sekian video aku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Aku berharapnya kalian nggak ada yang ngalamin kayak aku. Walaupun hasilnya negatif, tapi masya Allah deg-degan selama 2 hari itu nggak karuan deh. Sekian video kali ini, mohon maaf bila ada kekurangan, maaf bila aku nggak jelas menyampaikannya ke kalian. Mudah-mudahan sih kalian nanggep apa yang aku omongin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apa yang kalian pengen tanyakan, kalian komen di bawah. Jangan lupa subscribe, karena kalau kalian subscribe, aku tuh semangat bikin videonya. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you my next video. Bye bye.